Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa dalam program Sarapan, Sapaan Pengharapan. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Tuhan memberi kesempatan kami untuk mengambil waktu merenungkan akan firman-Mu. Kuasailah hati kami, Roh Kudus kiranya menuntun kami untuk memahaminya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu kacamata kebaikan. Nats diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagi seseorang yang matanya mempunyai gangguan penglihatan, bagaimana jika dia memakai kacamata yang ukurannya tidak pas? Misalkan ukurannya harusnya -3, kemudian dia memakai kacamata dengan ukuran +3. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentunya penglihatannya akan buram, kabur, atau bahkan bisa pusing atau gliyeng. Namun bila ukurannya pas, itu akan menolong penglihatannya. Jadi kacamata dengan ukuran yang pas itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, begitu juga hati kita Bapak Ibu Saudara, apabila cara pandang kita tidak pas, maka akan mendatangkan ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari kisah. Beberapa hari yang lalu saya melihat WA, ada kisah hidup seorang yang sudah umurnya sepuh, yaitu kalau dilihat mungkin usia 80 atau 90 bahkan. Dia itu penjual gudeg di Jogja. Simba ini mempunyai 5 anak. Semuanya kuliah tanpa beasiswa, artinya biaya mandiri ya Bapak Ibu. 2 anak kuliah di UGM, kemudian yang 2 di ITB, kemudian yang 1 di UI. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dalam wawancara dengan para peserta seminar ya, seminar ini ingin belajar tentang kesuksesan. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Simba. Pertanyaan pertama, bagaimana kiat mendidik anak? Jawab Simba, kalau nakal ya dinasihati. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana untuk membayar kuliah? Jawab Simba, pas bayar sekolah ya dibayar. Nah, cukup jawaban yang cukup sederhana dan polos sekali ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Simba ini apakah tidak pernah punya masalah? Kemudian Simba ini balik bertanya, masalah itu apa toh? Kemudian si penanya ini memberikan contoh. Itu loh Mbah, pas waktunya bayar gak ada uangnya. Kemudian si Mbah menjawab, oh itu toh, ya gampang saja. Kalau tidak ada uang, saya minta ke Gusti Yesus. Lah ternyata besoknya ada yang borong gudeg saya. Nah Bapak Ibu, cerita ini cukup sederhana, dan begitu juga Simbahnya ini juga cukup sederhana dan polos sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Simbah ini tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami pergumulan? Ya tentunya tidak ya Bapak Ibu, karena selama manusia masih ada di dunia tentu mengalami susah, senang, sedih, sakit, dan juga termasuk mengalami masalah. Namun dari cerita Simba ini kita bisa meneladani bahwa Simba ini adalah hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dengan demikian Simba telah menggunakan kacamata yang pas, karena dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, maka seseorang akan dapat menyikapi hidup dengan lebih melihat akan kebaikan Tuhan. Karena yang dirasakan bahwa masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan
tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang telah diterima. Demikian Bapak Ibu, kiranya renungan kita pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini. Kiranya mampukan setiap kami menjalani hidup dengan mengandalkan akan Engkau. Mampukan kami selalu mensyukuri setiap apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.